Ojo lali subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para mahasantri yang kami hormati, marilah kita lanjutkan belajar kita fikih mabadiul fikih tentang tayamum. Sebelum kita mulai belajar tentang tayamum, marilah kita hadiah Fatihah dulu. Pertama kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kedua kepada mu'alif ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ansari wa baitihi wal mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha, khususan mu'allif mabadiul fikih. Ghafarallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammumu utawi iki iku bab mertelaake tayamum. Yakumu ngenggon-ngenggoni. Yakumu ngenggon-ngenggoni. Apa at-tayammumu tayamum? Apa at-tayammumu tayamum? Maqamal wudu'i ing panggonane wudu. Maqamal wudu'i ing dalam panggonane wudu. Wal husli lan adus. Wal husli lan adus. Bisa babi udhrin, kelawan sebab ono udhur. Bisa babi udhrin, kelawan sebab ono udhur. Jadi yang dimaksud tayamum itu adalah sesuatu pekerjaan yang mengganti wudu dan mandi, yang mana tayamum itu sebagai alternatif ketika tidak ada air ataupun karena sakit atau karena ada uzur lah, semacam itu. Jadi intinya sebagai pengganti saja. Tayamum itu tidak untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Liqaulihi ta'ala, karena dawe Allah ta'ala, wa in kuntum mardo aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh iku mardo piro-piro kang loro. Aw ala safarin utawa ing atase pelungan atau lunga. Falam tajidu mongko nuli ora nemu sapa sira kabeh. Falam tajidu mongko nuli ora nemu sapa sira kabeh ma'an ing banyu. Ma'an ing banyu. Fatayammamu mongko tayamum sira kabeh. Fatayammamu mongko tayamum sira kabeh. Su'idan kelawan lebu. Su'idan kelawan lebu thayyiban kang suci. Allah telah berfirman, dan jika kamu sakit dan dalam perjalanan atau kembali dari tempat
Saya ulangi, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kemudian kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, wa qoulihi lan dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman maring wong asobathu kang ngenani ing man apa janabatun janabat, walam yajid lan ora nemu sapa man ma'an ing banyu. Dewi Rasulullah, innama yakfika angin pestine nyukupi ing sira apa asaidu lebu. Dan Rasulullah bersabda kepada seorang yang dia itu terkena jinabat, kemudian orang itu tidak menemukan air, Rasulullah bersabda, wa innama yakfika as-sa'id, sesungguhnya debu itu cukup bagimu. Maksudnya ketika orang itu dalam keadaan jinabat terus kemudian dia mencari air tidak menemukannya, maka boleh untuk bertayamum. Dalam masalah tayamum, sepintas tayamum itu kan penggunaan debu sebagai sarana bersuci. Sebenarnya kalau dipandang secara zahirnya itu kan tidak sesuai, karena dapat mengotori tubuh, bukan membersihkan. Tapi dalam batinnya, penggunaan debu itu ada makna filosofinya. Filosofinya bagaimana? Yaitu kita lihat manusia itu kan diciptakan dari tanah dan debu dan air. Maka sangat wajar kalau pengganti dari air itu adalah debu. Selain itu, debu atau tanah itu kan sebagai sumber makanan kita. Kita makan dari tanah. Maksudnya kita makan padi tumbuh dari tanah dan sebagainya. Makan daging pun juga begitu. Sapinya, makanan yang dimakan sapi itu dari tanah. Terus kemudian penggunaan debu itu kalau dalam filosofinya itu kan sebagai kita terbuat dari tanah, akan kembali ke tanah untuk mengingatkan kita akan kematian. Itu filosofinya. Terus kemudian kenapa tayamum itu yang diusap cuman wajah sama tangan, kok tidak kepala kemudian kaki, kok cuman dua yang dibasuh anggotanya? Kalau mengusap kepala itu kan dapat mengotori, sedangkan orang itu kalau kepalanya itu kena debu kan tidak disukai. Terus kemudian kenapa kok tidak kaki? Karena kaki itu tempat kita menginjak tanah, terus sudah terbiasa kita terkena kena debu atau tanah. Maka yang diusap itu cuman wajah sama tangan. A'dzarut tayamumi. Kita lanjutkan a'dzarut tayamumi. A'dzarut tayamumi utawi pira-pira uzuri tayamum.
a'dzaru tayamumi utawi pira-pira maudhure tayamum. Iku al awalu utawi kang awal. Iku tayakunu faqdil ma'i. Iku tayakunu faqdil ma'i yakin ora onone banyu. Iku tayakunu faqdil ma'i yakin ora anane banyu. Uzur tayamum atau syarat-syarat seorang itu boleh melakukan tayamum adalah yakin bahwa tidak ada air, tidak menemukan air. Yakin tidak menemukan air. Terus dalam ketiadaan air itu baik secara kasat mata maupun syarat. Maksudnya dalam kasat mata memang dia mencari air memang tidak ada, ataupun dalam secara syarat misalnya ada air tapi tidak mencukupi untuk wudhu, misalkan dibuat untuk minum hewan, maka itu namanya juga tidak ada air. Au khofisti'malihi utawa wedi nganggo banyu. Au khofisti'malihi utawa wedi nganggo banyu. Limarodin krana loro. Ataupun dia takut ketika menggunakan air akan menyebabkan sakitnya tambah parah, maka orang itu boleh untuk bertayamum. Misalkan ada luka borok banyak, menurut dokter ataupun mungkin ya sudah dicoba bahwa lukanya itu kalau terkena air akan menambah parah, tidak sembuh-sembuh, maka orang yang sakit semacam itu boleh melakukan tayamum. Liqaulihi ta'ala, karena dawe Allah Ta'ala, wa in kuntum mardo aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu. Wa in kuntum mardo, wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh. Iku mardo pira-pira kang loro. Aw ala safarin utawa ing atase pelungan atau lunga. Falam tajidu mongko ora nemu sira kabeh. Sapa sira kabeh ma'an ing banyu. Ya fatayammamu mongko tayamum sapa sira kabeh. Asani utai kang kaping pindho. Iku dukhulu waktu sholati manjingi waktu sholat. Syarat atau uzur orang itu diperbolehkan melakukan tayamum yang nomor 2 adalah sudah masuk waktunya sholat. Jadi tayamum itu dikerjakan setelah waktunya sholat. Karena tayamum itu Karena tayamum itu merupakan bersuci untuk keadaan darurat. Jika belum masuk waktu sholat maka
tidak bisa disebut darurat. Tidak boleh ketika belum masuk sholat dia kok tayamum, maka ya tidak sah tayamumnya karena belum masuk waktunya sholat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena dawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat den dadekake, ju'ilat den dadekake, ju'ilat den dadekake li kedue ingsun, li kedue ingsun apa al ardu bumi, apa al ardu bumi kulluha ya sekabiane ardun, kulluha ya sekabiane ardun, wali ummati lan kedue umat ingsun, wali ummati lan kedue umat ingsun masjidan ing masjid, masjidan ing masjid, wa tahuran lan nuceake, wa tahuran lan nuceake, fa aina ma adrokat, fa aina ma adroktu, fa aina ma adroktu, mongko ang pestine nemu sapa ingsun, fa aina ma adroktu, mongko angin pestine nemu sapa ingsun, rajulan ing wong lanang, rajulan ing wong lanang min ummati saking umat ingsun, as-sholata ing salat, as-sholata ing salat, fa indahu mongko iku ana sandinge rajul, fa indahu mongko iku ana sanding rajul, masjiduhu utawi masjide rajul, masjiduhu utawi masjide rajul, wa indahu lan ana sanding rajul, wa indahu lan iku ana sanding rajul, wa indahu lan iku ana sandinge rajul, tahuruhu utawi sesucine rajul, tahuruhu utawi sesucine rajul, tahuruhu utawi sesucine rajul. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa selain kita itu diperbolehkan sholat langsung di atas tanah, ternyata tanah itu sendiri merupakan salah satu media untuk bersuci, yaitu berupa tayamum. Selanjutnya kita masuk ke fardunya tayamum atau rukun-rukunnya tayamum. Furudut tayamumi utawi pira-pira fardune tayamum. Furudut tayamumi utawi pira-pira fardune tayamum. Furudut tayamumi utawi pira-pira fardune tayamum. Iku al-awwalu utawi kang awal. Iku al-awwalu utawi kang awal. Iku al-awwalu utawi kang awal. Iku an-niyatu niat. Iku an-niyatu niat. Listibahatus sholati maring amrih kawenangane nglakoni sholat. Listibahatus sholati maring amrih kawenangane nglakoni sholat. Listibahatus sholati maring amrih kawenangane nglakoni sholat. Wa nahwiha lan sepadane sholat. Wa nahwiha lan sepadane sholat. Fardunya tayamum yang pertama adalah niat. Niat tayamum itu dilakukan ketika memindahkan debu. Ketika sedang memindahkan debu kita niat. Bagaimana niatnya? Niatnya adalah nawaitu tayammuma listibahatis sholati al-maqdudati lillahi ta'ala. Tayamum
tidak boleh diniati untuk menghilangkan hadas. Saya ulangi, bahwa tayamum itu tidak boleh diniati untuk menghilangkan hadas. Tidak boleh lirafil hadasil akbari, tidak boleh, karena tayamum itu sebagai pengganti saja, bukan untuk menghilangkan hadas. Agar orang yang melakukan tayamum dapat melakukan sholat fardu, sholat sunnah, dan ibadah-ibadah lain yang membutuhkan toharoh, hendaknya dalam niatnya itu menyatakan diperbolehkan melakukan sholat fardu. Itu niatnya. Yang nomor 2, asane utahe kang kaping pindho. Asane utahe kaping pindho iku atura bulebu. Iku atura bulebu. Iku atura bulebu. At-tahuru kang suci. At-tahuru kang suci. Alladzi kang lahu kang ikut tetep kedue alladzi kang ikut tetep kedue alladzi hubarun utawi bledug. Hubarun utawi bledug. Hubarun utawi bledug. Kemudian fardunya tayamum yang kedua adalah debu. Debu apa itu? Yang suci, debu yang suci. Yang mana debu itu mengandung mengandung hubar, bledug lah istilahnya. Kalau bahasa Jawanya itu bledug. Jadi tanah yang kita gunakan untuk tayamum itu harus ada hubarun, bledugnya. Jadi tanah atau media yang digunakan untuk tayamum itu harus bersih, kemudian lembut dan berdebu lah. Artinya ya tidak basah, tidak tercampur dengan tepung, atau mungkin tidak tercampur dengan kapur, tidak tercampur dengan batu ataupun kotoran. Itu syarat atau fardunya tayamum. Yang kedua, asarisu tayang kaping telu. Asarisu tayang kaping telu iku mashul wajhi. Iku mashul wajhi ngusap wajah. Iku mashul wajhi ngusap wajah. Iku mashul wajhi ngusap wajah. Wal yadaini lantangan loro. Wal yadaini lantangan loro. Ilal mirfaqaini tumeka sikut loro. Ilal mirfaqaini tumeka sikut loro. Bidur bata ini kelawan rong pukulan. Bidur bata ini kelawan rong pukulan. Fardunya tayamum yang nomor 3 adalah mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan sampai siku dengan 2 pukulan. Jadi yang pukulan pertama kita mengambil tanah atau mengambil debu yang bersih. Pukulan yang pertama digunakan untuk mengusap wajah, sedangkan yang kedua digunakan untuk mengusap kedua tangan. Caranya bagaimana? Mengusap dari atas wajah dan meratakannya ke seluruh permukaan wajah dengan 1 kali tepukan. Kita tepukkan ke tanah, kemudian kita usapkan. Sedangkan batasnya wajah yang harus diusap itu sama dengan batasan kita membasuh wajah ketika wudhu. Terus mengusap kedua tangan. Batas tangan yang diusap adalah dari ujung jari sampai dengan siku. Ya, sama seperti dalam wudhu.
Caranya bagaimana? Usaplah tangan kanan dari ujung jari-jari sampai siku dengan menggunakan tangan kiri. Caranya kita pukulkan tangan kita ke tanah, kemudian tangan kiri ini untuk mengusap bagian tangan yang kanan. Caranya begini, balik, kemudian teruskan. Terus kemudian usaplah tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan dari mulai ujung jari sampai siku. Kemudian tangan kanan kita usapkan ke tangan kiri. Ar-rabi'u tayang kaping 4 itu prakteknya tayamum. Ar-rabi'u tayang kaping 4. Ar-rabi'u tayang kaping 4 iku naklut turabi. Iku naklut turabi ngelih lebu. Iku naklut turabi ngelih lebu. Ilal adwi maring anggota. Ilal adwi maring anggota al mamsuhi kang den usap. Ilal adwi maring anggota al mamsuhi kang den usap. Fardunya tayamum yang nomor 4 adalah memindahkan debu pada anggota yang diusap. Itu memindahkan debu ke wajah dan kedua tangan. Maksud memindahkan di sini adalah usaha seseorang yang tayamum dalam memindah debu. Jika tidak ada usaha, misalkan dan usaha memindahkan, misalkan sampean berdiri di suatu tempat yang berlawanan dengan arah angin, yang mana arah angin tersebut membawa debu. Sama-sama berdiri, ada debu menempel, kita usapkan, yang tidak sah, karena tidak ada unsur memindahkan debu ke wajah. Terus kemudian sholat dengan tayamum. Jadi diperbolehkan kita tayamum sebagai pengganti wudhu. Kemudian kita sholat dengan melakukan tayamum. Apakah sholatnya itu diulang ataupun tidak? Ada sholat ketika kita tayamum, ada yang diulang, ada yang tidak diulang. Yang pertama, ketika orang tayamum tidak diulang, kita tetap sah, tidak usah diulang, kita sholat lagi, yaitu bertayamum di tempat yang tidak ada air. Sudah biasa tidak ada air, mungkin daerah pegunungan sulit kita. Nah, ketika tayamum kita melakukan sholat, maka sholatnya tidak perlu diulang lagi. Terus kemudian dalam keadaan butuh air untuk diminum, ada air sedikit, tapi air tersebut digunakan untuk minum manusia, minum hewan, maka kita tayamum tidak perlu kita ulang sholatnya. Ataupun ada air tapi air itu dijual untuk biaya hidup, itu sholatnya tidak perlu diulang. Atau tidak mampu untuk membeli air, ada air dijual tapi kita tidak mampu untuk membelinya, maka kita boleh untuk tayamum dan sholatnya tidak perlu kita ulangi. Kita mampu untuk membeli air, tapi uangnya itu digunakan untuk biaya hidup atau melunasi hutang. Ataupun ada penjual air tapi harganya air itu sangat mahal, maka kita boleh untuk melakukan tayamum
dan kita melakukan sholat, dan sholatnya tidak perlu untuk kita ulangi. Ataupun sholat yang tidak perlu diulang ketika kita tayamum, yaitu kita sulit mengambil air, mungkin karena ada terhalang musuh, atau mungkin ada hewan buas, misalkan ada di suatu tempat ada air, mata air, ketika kita mau mengambil ternyata di situ ada hewan buas, nah kita boleh tayamum dan sholatnya tidak perlu untuk diulangi. Kemudian sholatnya tidak perlu diulangi ketika tayamum, yaitu dalam keadaan sakit, yang mana sakit itu akan menambah parah kalau kita melakukan wudhu dengan air. Nah, itu tadi adalah tayamum yang tidak perlu kita ulangi sholatnya. Sedangkan ada lagi, kita melakukan tayamum tapi sholatnya harus kita ulang. Dalam keadaan bagaimana? Yaitu kita melakukan tayamum di tempat yang biasanya ada air, hanya saja saat itu kebetulan habis. Misalkan biasanya ada air, tapi pas waktu itu pas habis, pas entek, sedangkan waktu sholat sudah datang, kita boleh tayamum. Dan nanti ketika biasanya ada air kok tidak ada air, nah kita ya ulangi sholat. Kemudian lupa kalau kita punya air. Kalau kita punya air lupa, kalau kan kita cari air ya ketemu, terus kemudian kita tayamum sholat, ternyata kita itu lupa kalau masih punya air. Misalkan di tempat didelik nih, misalkan disembunyikan, ternyata kita ada air, maka ya kita harus wudhu dan kita mengulangi sholat. Kemudian tayamum ketika dalam keadaan dingin, kita boleh tayamum akan sholat, tetapi sholatnya juga harus diulangi karena tayamum itu tayamum dalam keadaan sangat dingin. Terus kemudian seorang sebagai musafir, kalau musafir itu niatnya maksiat, kita boleh tayamum tapi sholatnya itu harus diulangi lagi. Nah, yang berikutnya sholatnya diulang, yaitu ketika ada bagian tubuh yang terkena najis, maka sholatnya juga harus diulang ketika kita melakukan tayamum. Demikianlah pelajaran Mabadiul Fiqhiyah tentang tayamum, maudzur tayamum, dan fardunya tayamum. Minggu depan kita lanjutkan lagi tentang perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, mungkin ada kurang lebihnya saya minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun, karena COVID kembali lagi. Semoga COVID lenyap di Indonesia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.